Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kiki. Di sini kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman? Apa itu qada dan apa itu qadar? Iman itu artinya percaya. Sedangkan qada itu artinya secara bahasa adalah menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, qada adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum adanya dunia. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa qada tidak bisa diubah oleh manusia. Qadar artinya memberikan kadar, aturan, atau ketentuan. Secara istilah, segala ketentuan atau keputusan Allah yang telah berlaku kepada semua makhluknya. Nah, qadar ini berbeda dengan qada. Jika qada tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi qadar bisa diubah oleh manusia karena usaha dan ikhtiarnya dan karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari pengertian iman, qada dan qadar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Lalu, apa hubungannya qada dan qadar? Qada itu adalah segala sesuatu rencana yang telah Allah rencanakan sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu adalah hasil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum qada itu tidak bisa diubah oleh manusia. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu yang menjadi takdir yang telah kita ketahui bersama, dan itu dinamakan dengan takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Namun, ada takdir yang bisa diubah oleh manusia karena ikhtiar, doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, akibat dari ikhtiar tersebut, maka Allah mengubah takdir manusia tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diubah oleh manusia karena usaha, ikhtiar, dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir. Nah, itu merupakan takdir mubram atau takdir mu'alaq ya. Nah, jadi contoh dari takdir mubram yaitu antara lain yaitu adalah gunung meletus, kemudian banjir yaitu yang dinamakan dengan bencana alam. Selain itu juga adalah hari kiamat, kemudian matahari yang terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Nah, kemudian contoh dari takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa diubah, yaitu bahwa ketika kita merasa tidak bisa mendapatkan peringkat 1, kemudian anak-anak semua belajar dengan giat, kemudian berdoa, maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala anak-anak bisa mendapatkan ranking 1. Kemudian ada lagi ketika anak-anak semua mengikuti lomba, kemudian merasa tidak bisa. Nah, karena dengan usahanya, kemudian doa,
atas kehendak Allah, maka anak-anak semua bisa mengikuti lomba dan mendapatkan juara. Lalu, hikmah mempelajari iman kepada qada dan qadar apa? Nah, hikmahnya yaitu yang pertama bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi kepada kita adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menerima bahwa segala yang telah terjadi kepada kita adalah sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian yang kedua adalah termotivasi untuk selalu berikhtiar dan berusaha untuk mencapai segala cita-cita yang akan kita dapatkan. Kemudian meyakinkan kita bahwa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa percaya diri untuk meraih segala cita-cita dan juga masa depan. Yang kelima yaitu memberikan kekuatan ketika menghadapi kesulitan ataupun kegagalan. Nah, kemudian perilaku apa ya yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar? Nah, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar yaitu tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan, kemudian tidak putus asa ketika mendapatkan kegagalan, dan juga merasa banyak bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan juga keberhasilan, dan bersabar ketika mendapatkan kegagalan. Juga percaya diri dan juga giat bekerja dan merasa tenang jiwanya karena percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.